Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan nikmat yang Ia berikan. Kita masih dipertemukan dengan bulan suci, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang dimana Ramadan ini ialah event, acara, ajang yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amalan dan pahala yang kita lakukan. Karena dalam Ramadan ini kepanitiaan yang memberikan pahalanya langsung, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang memberikan pahalanya kepada umat yang beriman, kepada umat yang melaksanakan saum itu. Allah Subhanahu wa taala langsung yang melipat gandakan pahala terhadap umat yang melakukan amalan-amalan soleh, terhadap umatnya yang melakukan amal kebaikan. Sebagaimana dalam suatu keterangan, ketika seseorang hamba melakukan amalan yang wajib, amalan yang bersifatnya fardu, wajib, itu Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali. Sebanyak yang Allah mau dilipat gandakan terus menerus, sebanyak mungkin. Maka ketika amalan yang sunnah itu Allah lipat gandakan halayaknya kita melakukan amal-amal yang wajib. Lalu Allah lipat gandakan lagi sebanyak-banyaknya, sebagaimana seorang hamba itu ikhlas melakukan amalan tersebut, maka Allah langsung yang melipat gandakan pahala tersebut sebanyak-banyak mungkin. Maka ikhwatul iman yang Allah muliakan, ketika kita melaksanakan saum Ramadan, hendaklah kita kukuhkan niat kita seikhlas-ikhlas mungkin akan melaksanakan saum Ramadan di kemudian hari atau di pagi hari. Yang ingin saya bahas pada pertemuan kali ini, bagaimana kita untuk melakukan niat pada saum Ramadan. Rahimakumullah. Apa itu niat? Niat adalah mengukuhkan hati untuk menghadapi sebuah yang Allah perintahkan, sesuatu amalan yang Allah perintahkan, lalu selaras dengan yang kita lakukan. Jadi mengukuhkan hati terhadap Allah, terhadap amalan yang Allah perintahkan, lalu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Jadi ketika kita ingin berniat saum, maka niatkanlah sekukuh-kukuh mungkin hati kita akan bersaum di esok hari. Bagaimana kita untuk berniat saum Ramadan di kemudian hari? Dalam suatu hadis dikatakan yang artinya, sungguh barang siapa yang tidak mengukuhkan niat untuk saum Ramadan sebelum fajar atau sebelum azan subuh atau sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah saum yang ia laksanakan. Maka ketika kita ingin bersaum Ramadan, dalam keterangan hadis itu dapat disimpulkan, diambil intisarinya bahwa kita harus meniatkan saum Ramadan kita sebelum terbit fajar. Entah itu kita meniatkannya ketika sahur, atau dikhawatirkan misalnya, kita takut nanti ketika kita tidur kita kebablasan tidak sahur, kebablasan sampai azan subuh misalnya, maka bisa kita diniatkan ketika sebelum tidur. Sebelum tidur kita meniatkan hati kita, ya Allah, sesungguhnya esok saya akan bersaum bersungguh-sungguh ya Allah, maka terimalah niat hamba ya Allah. Bisa seperti itu hadirin, asalkan niat yang akan kita lakukan untuk saum Ramadan di kemudian hari atau di pagi hari setelah salat subuh itu haruslah kukuh niatnya, ikhlas untuk melaksanakan perintah yang Allah berikan kepada kita, Allah SWT yang berikan kepada kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dalam mushaf standar kita halaman 28 barisan kedua sampai keempat. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian bersaum, bersiam. Kama kutiba alal ladzina amanu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi
Visi yang Allah berikan ketika dalam Ramadan itu ialah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu visinya, visi dalam Ramadan yang Allah berikan agar kita bertakwa. Terserah misinya. Misinya tergantung kita ingin lakukan apa. Mungkin ada yang ingin menghatamkan Al-Quran, dan yang paling wajib menghatamkan saum Ramadan, menghatamkan tarawih. Atau ada yang ingin bermisi menjadi imam tarawih mungkin. Atau ada yang ingin bermisi menghafal surat anu, juz keberapa. Maka itu terserah kepada kita, asalkan visi yang telah Allah berikan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, berbeda dengan niat saum sunnah. Dalam hadis Aisyah, ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Lalu ketika Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, maka hari ini aku akan bersaum. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam hadis tersebut bahwa kalau dalam saum sunnah, Rasulullah meniatkan saumnya itu bisa setelah terbit fajar, berbeda dengan saum wajib yang sebelum azan subuh harus sudah diniatkan. Tapi kalau saum sunnah, selagi rangkaiannya dari azan subuh sampai waktu kita akan berniat saum sunnah itu belum makan dan belum minum, maka sah saum itu seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis Aisyah tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan, hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin berniat saum wajib, maka kita harus mengukuhkan hati kita untuk melaksanakan perintah yang Allah berikan dan betul-betul melaksanakan saum Ramadan tersebut sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Bisa ketika sahur atau dikhawatirkan tidur kita kebablasan sampai azan subuh, maka bisa diniatkan hati kita ketika sebelum tidur. Dan ketika untuk meniatkan saum sunnah, maka diniatkannya bebas asalkan kita belum makan dan minum dari azan subuh sampai waktu yang kita akan berniat saum. Hadirin rahimakumullah. Nah, begitulah hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu baru untuk kita untuk berniat saum itu kukuh sungguh-sungguh niatnya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua termasuk saya yang menyampaikannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kekurangan kata, karena sesungguhnya kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.